Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama kami di Layin Channel. Pada kesempatan kali ini kita akan meneruskan pembahasan masih tentang pelajaran bahasa Arab untuk kelas 8 MTS atau SMP kurikulum 2013. Masih di bab 7 pertemuan keempat. Oke, langsung saja. Baik, di pertemuan kali ini kita akan membahas durusun idhofiyah, ini pelajaran tambahan. Amthilatu litsulathi al-mujarrad wa masdariha. Ini adalah contoh-contoh sulasi mujarrad beserta masdarnya. Ingat ya, sulasi mujarrad di pertemuan sebelumnya kita sudah bahas bahwa sulasi mujarrad itu adalah kata kerja yang terdiri dari 3 huruf ya, tanpa ada tambahan. 3 huruf saja udah gitu, 3 huruf. Dan 3 huruf itu adalah huruf asli semua gitu. Bukan huruf tambahan gitu. Yang sulasi mujarrad itu seperti kita telah bahas mempunyai 6 wazan atau 6 bab ya, 6 wazan. Yang pertama di sini perhatikan ada kolom rokmun, ar-rokmu itu nomor ya. Al-fi'lul madhi, di sini ada bentuk fi'il madinya, kemudian al-fi'lul mudhari, bentuk fi'il mudhari'nya ke bawah, kemudian di sini ada al-masdar, masdarnya. Maka dalam ilmu nahwu itu, dalam ilmu shorof itu masdar itu adalah bentuk ketiga ya yang disebutkan dalam tasrifan fi'il, dalam tasrif fi'il. Fa'ala yaf'ulu, fa'lan, fi'lan gitu. Yang ketiga ini adalah masdar. Oke, sulasi mujarrad mempunyai 6 wazan. Wazan yang pertama masih ingat ya, yaitu fa'ala yaf'ulu. Ciri khasnya yaitu fathah ain fi'ilnya dan dhammah ain fi'il mudhari'nya. Ini ciri khas fi'il, ini ciri khas dari wazan pertama pada sulasi mujarrad. Fa'ala yaf'ulu, au. Nah, yang semisal dengan wazan fa'ala yaf'ulu ini adalah contohnya seperti akala ya'kulu. Au sama ya, akala ya'kulu, ini fathah, ini dhammah, ya'kulu. Akala telah makan, ya'kulu sedang atau akan makan. Aklan ini adalah bentuk masdarnya, nah, artinya makan, tapi bukan kata kerja, ini makan. Uhibbu aklan, saya suka makan gitu. Kemudian dakhala yadkhulu, artinya ini telah masuk, ini sedang atau akan masuk. Dukhulan, masuk, tapi ini kata benda. Oke. Darasa yadrusu, dirosatan. Ya, darosa telah belajar, yadrusu sedang atau akan belajar, dirosatan pelajaran. Oke. Gampang. Kemudian kataba yaktubu, kataba telah menulis, yaktubu sedang menulis atau akan menulis, kitabatan tulisan atau menulis ya. Menulis tapi bukan kata kerja. Zaro yazuru ziyarah, ziyaratan. Zaro telah. Zaro telah berziarah atau telah berkunjung, yazuru sedang atau akan, ziaratan ini artinya berkunjung atau menengok ya. Berkunjung. Tapi ini masdar atau isim atau kata benda begitu. Ini yang pertama ya, fa'ala yaf'ulu wazannya. Kemudian yang kedua, sulasi mujarrad wazan yang kedua yaitu fa'ala yaf'alu. Oke. Fa'ala yaf'alu, fathah ain fiilnya dan fathah juga ain fiil mudhari'nya. Ini fiil mudhari', ini fiil madhi kan gitu. Yang termasuk pada wazan fa'ala yaf'alu ini contohnya adalah bada'a yabda'u. Masdarnya bad'an atau bidayatan. Kemudian jama'a yajma'u, jam'an ya. Jam'an atau jama'atan juga bisa. Jam'an, jama'a telah berkumpul, yajma'u sedang berkumpul, jam'an perkumpulan atau berkumpul. Tapi ini kata benda. Dhahaba yadhabu, dhahaban. Ini seperti yang sudah kita contohkan di pertemuan sebelumnya. Kemudian zaro'a yazro'u, ziro'atan. Artinya ini menanam. Qara'a yaqra'u, qira'atan. Artinya menulis. Membaca, maaf. Qara'a yaqra'u, qira'atan, membaca. Selanjutnya ini fiil masih tentang sulasi mujarrad. Yang ketiga fa'ala yaf'ilu. Fathah ain fiil madinya, kemudian kasroh ain fiil mudhari'nya. Fa'ala yaf'ilu. Yang semisal dengan wazan ini adalah contohnya seperti roja'a yarji'u. Roja'a
yarji'u. Perhatikan jimnya. Jimnya yang pertama di fi'il madhi itu berharokat fathah, di fi'il mudhari menjadi harokat kasroh, sama seperti fa'ala yaf'ilu. Nah, begitu. Roja'a yarji'u. Ruju'an, masdarnya adalah ruju'an, artinya pulang. Ghasala yaghsilu ghaslan. Ini ghaslan ini masdar, artinya mandi atau membasuh. Ba'a yabi'u bai'an, ya, artinya ini menjual. Ba'a yabi'u bai'an. Nah, ini mohon diperhatikan, ini 3 huruf ya. Ada ba, kemudian ada alif, kemudian ada ain. Nah, sepintas kan seperti 2 huruf, padahal ini 3 huruf. Kemudian bana yabni binaan. Ini juga sama. Ini bana, ini 3 huruf, ada ba, ada nun, kemudian ada alif, ini alif ya. Alif rengkol. Bana yabni artinya membangun. Wajaba yajibu wujuban. Wajaba harus atau wajib, yajibu wajib juga, wujuban bentuk masdarnya. Oke. Yang keempat, wazan dari sulasi mujarrad yang keempat adalah fa'ila yaf'alu. Ini patokannya adalah ciri khasnya yaitu kasroh ke fathah. Kasroh fathah. Fa'ila yaf'alu. Yang semisal dengan yang termasuk kepada wazan yang ini adalah rokiba yarkabu contohnya. Rokiba yarkabu ka ya. Ya rokiba yarkabu rukuban. Kemudian syariba yashrabu syurban. Nah, meminum artinya minum. Syariba telah meminum. Yashribu sedang meminum, sedang minum. Syurban minum atau meminum. Tapi ini bukan kata kerja tapi kata benda. Fahima yafhamu fahman. Khasya yakhsha khasyatan gitu. Artinya takut. Rodiya yardo ridhoan atau ridwanan. Begitu. Gampang ya. Ini harus dihafal oleh kita sebab ini akan memudahkan kita dalam memahami teks nantinya. Oke, selanjutnya wazan yang kelima dari sulasi mujarrad ini adalah fa'ila yaf'ilu. Ini ciri khasnya adalah i ya. Fa'ila yaf'ilu. Nah, yang termasuk pada wazan ini adalah hasiba yahsibu hasaban. Hasiba yahsibu hasaban. Mengkoreksi hasiba yahsibu. Mengkoreksi artinya. Nah, kemudian yang keenam yang terakhir dari sulasi mujarrad ini adalah wazan fa'ula yaf'ulu. Ciri khasnya yaitu dhammah ain fi'il madhinya, dhammah juga ain fi'il mudhari'nya. Fa'ula yaf'ulu. Nah, yang termasuk pada wazan ini contohnya seperti hasuna, yahsunu. Nah, ini masdarnya husnan. Kathuro yakthuru kathrotan. Artinya banyak. Hasuna artinya baik. Hasuna telah baik. Yahsunu sedang baik ya. Husnan baik. Tapi ini kata benda ya, baik ya. Gitu. Kathuro yakthuru artinya banyak. Kathuro telah banyak, yakthuru sedang atau akan banyak. Kasrotan artinya banyak tapi kata benda. Nah, itu adalah wazan-wazan sulasi mujarrad ya. Ada 6 wazan. Oke, beserta masdarnya ini ya di bagian kolom yang terakhir. Nah, ini harus kita hafalkan ya untuk membantu kita untuk memahami teks begitu. Nah, kalau bisa kita cari juga fiil-fiil lain beserta masdarnya. Ini hanya contoh saja, hanya beberapa saja. Tapi kita nggak boleh ngarang begitu. Nggak boleh ngarang gini. Sudah ada rujukannya baik itu dari bahasa orang-orang Arab atau di dalam Al-Quran dan hadis. Gitu. Ini mulahadzah. Perhatikan ya bentuk fiil madhi, fiil mudhari, kemudian masdar. Dari sulasi adalah bersifat simai atau irregular. Irregular itu artinya tidak beraturan, ya, tidak beraturan. Gitu. Oke, teman-teman, sampai di sini maka berakhirlah pembahasan kita kali ini dan semoga ini dapat bermanfaat bagi teman-teman. Saya ingatkan kembali, jangan lupa bagi teman-teman yang belum subscribe agar subscribe secepatnya. Baik, terima kasih. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.